Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asala akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai input dan output. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan peralatan masukan dan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika. Alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus komputer. Yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU. I/O memiliki 2 buah fungsi utama. Yang pertama, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem masukan dan keluaran. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu A. Kontrol dan pewaktuan. Yang kedua ada komunikasi CPU, lalu ada komunikasi perangkat eksternal, lalu ada pembufferan data, dan ada deteksi kesalahan. 1. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen di dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori luar ataupun dengan register CPU. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer dan antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Kontrol pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi beberapa langkah. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Yang kedua, modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Keempat, modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu. Dan terakhir, data-data akan dikirimkan ke CPU. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi yang pertama, command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Yang kedua, data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi bus atau ready, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuannya untuk mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Fungsi yang terakhir yaitu deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. 2. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar tersebut. Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan kontrol. Jenis input dan output. Yang pertama ada keyboard, mouse, trackball, scanner, joystick, printer, monitor, dan matrix, laser, inkjet, dan speaker. Cara kerja input dan output. Berikut adalah cara kerja perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Cara kerja keyboard: ketika tombol ditekan, tombol tersebut akan menekan sebuah karet yang ada di bawah tombol tersebut. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mana akan mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. Sinyal yang dapat ditransmisikan berbentuk kode-kode binar. Yang kedua ada mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang bisa berfungsi, yaitu tombol kanan dan tombol yang paling kiri. Ketiga ada trackball. Prinsip kerja dari trackball hampir sama seperti mouse. Perbedaan utama terletak pada konfigurasi
harus menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut, sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam. Yang keempat ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kita lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang kelima ada joystick. Joystick atau tuas kendali adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Alat ini umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan pemain video yang melengkapi lebih dari satu tombol. Berikutnya ada cara kerja perangkat output. Yang pertama ada monitor. Prinsip kerja monitor adalah elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung yang dilapisi elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk memedarkan cahaya. Kedua, printer. Printer adalah sebuah alat cetak yang berhubung langsung dengan komputer. Bila dulu model printer sangat sederhana, maka saat ini kita bisa menemukan